warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku Jumat Pon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang menghilangkan dendam, menghilangkan kebencian teman-teman Jumat Pon ya. Bagaimana kita menghilangkan dendam? Bagaimana kita menghilangkan kebencian? Semakin kita ingat, semakin kita melupakan, dendam dan kebencian itu semakin melekat. Ibarat tak tinggal itu tambah kelet. Ibarat tak iling-iling itu tambah iling. Kan seperti makan buah si malakama. Padahal dendam dan kebencian itu energinya luar biasa. Ya. Ibarat dendam satu orang itu bisa meluluh lantakkan dunia ini. Loh iya teman-teman. Nah, makanya kita harus bagaimana berusaha berupaya supaya dendam itu hilang. Itu jangan dilawan, ya. Tapi kita alihkan, ya. Bagaimana teman-teman Jumat Pon ini bisa mengalihkan dendam dan kebencian itu menjadi bahan bakar untuk kesuksesan Anda, ya. Menjadi bahan bakar untuk kesuksesan Anda. Loh ya. Saya beberapa kali ya, mengalami ini gitu, mengalami benci dendam yang itu di luar batas kemampuan saya. Tetapi ketika saya menyadari ya, itu ternyata energinya sangat luar biasa. Ya, loh ya. Makanya saya memberikan pemahaman ini supaya Anda itu tidak lama-lama gitu loh ya, untuk memiliki kesadaran bahwasanya energi dendam, sakit hati, kebencian itu sangat luar biasa. Ketika kita bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya positif. Ya, dendam dan kebencian ini energinya sangat luar biasa. Ketika kita bisa memaksimalkan, ketika kita bisa mengoptimalkan untuk hal-hal yang positif. Ya. Loh ya teman-teman, jangan dilawan. Semakin Anda melawan, itu semakin sakit, itu semakin menusuk. Ya. Ibarat anak panah ya, menancap di dadamu. Kamu tarik ya, kamu tarik itu kan nyantol ya, karena anak panah ini modelnya gini tuh. Nah, kan enggak ditarik nyantol. Blesno pisan, seret, diketok dari belakang. Caranya seperti itu. Ya. Loh ya. Anak panah itu kan seperti itu. Itu malah tidak sakit. Nah, teman-teman Jumat Pon ya, dimanapun Anda berada, nah, supaya kita bisa menghilangkan dendam dan kebencian, gunakan dendam dan kebencian itu sebagai motivasi di dalam dirimu gitu. Saya harus sukses, saya harus jaya, saya ingin sukses jaya daripada orang yang menyakiti saya gitu. Ya. Jadi amarahmu, dendammu Anda alihkan ke sana. Ya, Anda alihkan ke sana. Itu cara yang sangat bijak. Ya, artinya teman-teman Jumat Pon itu energi dendam dan kebencian yang membesar ini bisa mewujudkan diri Anda gitu. Bisa memaksimalkan diri Anda gitu. Sehingga Anda bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Banyak orang ya sukses itu karena latar belakang tadi itu, dendam dan kebencian. Tapi dia bisa mengolah ya, memaksimalkan dendam dan kebencian untuk meraih kesuksesan. Loh ya, ada cerita ini. Pengusaha showroom mobil. Ya, dia ketika jatuh ya ditinggalkan pasangannya. Ya. Ketika jatuh ditinggal pasangannya, akhirnya kan sakit hati. Akhirnya muncul dendam kebencian. Ya, tapi dia mengalihkan dendam kebencian itu untuk berproses. Bangkit dari keterpurukan itu. Saya harus sukses, saya harus jaya. Akhirnya apa? Sampai duwe bojo loro gitu. Loh ya. Itu berasal dari dendam dan kebencian, tapi dikelola dengan baik. Tidak menyakiti ya, orang yang memberi sakit itu enggak. Ya.
tidak menyakiti dirinya, dia tidak. Tapi dia bisa numpai dendam dan kebencian itu sebagai alat untuk menuju kesuksesannya. Nah, ini juga pernah saya terapkan ya di dalam hidup saya ya, untuk yang pertama kali ya. Yang kedua sekarang. Ini masih belum ada hasilnya yang sekarang. Tapi saya yakin hasilnya berupa kesuksesan lebih besar lagi itu ada, pasti gitu ya. Walaupun sekarang masih belum ada hasilnya gitu. Ya. Dendam dan kebencian saya itu saya alihkan untuk sekolah S2. Ya, terbukti saya lulus S2. Ya, dalam waktu 2 tahun. Ya. Itu ketika saya tersakiti, terzalimi, saya bernazar teman-teman ya. Saya berjanji sama Tuhan, Tuhan, saya harus sukses. Saya harus jadi advokat, pengacara. Dulu waktu itu seperti itu. Ya, saya kejar itu pengacara, ya, sekolah pengacara itu. Kebetulan saya kan sarjana hukum. Ya, tahun 2000, saya lulus 2005. Ya, saya kejar, ya, sampai 2015, ya, baru ada kesempatan. Ya. Ya sebenarnya tahun 2007 ya saya di Malang itu daftar ya, sudah saya bayar uangnya, belum ada pendaftaran. Ya ada informasi pendaftaran, kuotanya tidak mencukupi, kan independen ya dari Peradi. Kan independen penyelenggaranya. Kalau kuota belum terpenuhi tidak jadi. Terus saya kerja di Lumajang ya. Saya daftar di UNES Jember, ketinggalan. Nah, terakhir 2015. Ya. Nah, itu saya kerja di Surabaya ya. 2015 saya kerja di Surabaya. Ada pendaftaran di UNER, Universitas Erlangga. Saya daftar di sana. Ya, habis pulang kerja ya, jam 4 sore pulang kerja, saya langsung kuliah di UNER. Selama 20 hari. Nah, di situ lulus ya. Dapat itu sertifikat pendidikan profesi advokat. 2015, 2016 ikut ujian advokat. Ya, langsung pelantikan di Pengadilan Tinggi Surabaya. Loh, itu semua dasarnya apa? Semangat tadi loh, dendam dan kebencian gitu. Ya, saya menjalani nazar saya gitu. Ya, menjalani nazar saya. Terwujud, ya. Lah, sebelum itu ya, kan rasa sakitnya 2007 ya. Saya stres 2 tahun gitu loh ya. Semakin saya lupakan semakin luar biasa gitu. Semakin sulit, semakin koyo wong gendeng. Itu yang saya alami seperti itu. Nah, selanjutnya di 2000 berapa itu? 2009 ya. Kan dalam kondisi stres ya, depresi. Akhirnya saya ambil S2. 2009 ya. 2011 lulus. Ya, lulus 2011 S2. Ilmu hukum. Konsentrasi tata negara di Malang. Ya. Lah 2015 itu ada itu tadi PKPA. Saya ingat nazar saya, ini belum terwujud. Ya. Dan di 2015 itu dapat kabar karma. Ya. Orang yang menyakiti saya kena karma. Ya. Jadi keluarganya ini habis mati semua. Gitu. Tinggal dia saja. Ya. Nah, itu teman-teman. Nah, di situ saya down ya. Saya down. Tinggal satu ya nazar saya yang masih belum tak penuhi gitu loh ya. Sebenarnya tak penuhi juga bisa gitu loh ya. Misalkan rumah saya di Pasuruan ini saya jual, saya beli rumah di Malang. Ya. Nah, itu bisa. Tapi saya kasihan gitu, melihat kondisi dia kasihan. Itu teman-teman. Jadi dendam dan kebencian itu bisa kita lupakan dengan cepat ketika kita memiliki tujuan. Jadi diarahkan kepada sebuah tujuan. Kita fokus di sana. Itu dengan sendirinya dendam itu, kebencian itu akan hilang. Ya. Lah sekarang ini bangkit lagi semangat saya. Saya harus punya rumah di Malang. Saya harus kebeli di Malang. Ya. Loh sama itu, dendam kebencian ini episode kedua.
dalam hidup saya. Dendam kebencian ini, saya harus punya rumah di Malang, saya harus punya mobil. Nah, artinya apa? Rasa sakit, ya, itu kita bakar dengan kerja keras, kita bakar dengan doa, kita bakar. Jadi tidak balas dendam, tidak menyakiti, ya, tidak menyakiti yang membuat sakit kita, tapi kita fokus meningkatkan kualitas diri kita. Dan saya yakin saya akan mampu membeli rumah di Malang, plus mobil, plus isinya. Ya, lo ya teman-teman, ya. Ya mbok carane ya apa? Ya. Yang penting apa? Sekarang kerja keras. Nah, itu, ya. Soal nanti katakanlah ndak kebeli mobil atau rumah, minimal, ya, kita sudah berusaha, berupaya untuk memenuhi nazar kita. Loh, caranya seperti itu. Nanti kalau Anda tersakiti, terzalimi, dendam dan kebencian, kalau Anda sudah bisa seperti itu, lupa dengan dendam dan kebencianmu, itu karma akan ditimpakan kepada orang yang menyakitimu. Anda tinggal melihat saja. Ya, nanti yang ada Anda akan muncul kasihan. Coba kamu ndak menyakiti saya, ya ndak mungkin kamu kena karma, pasti seperti itu. Itu yang saya rasakan seperti itu. Ya, demikian motivasi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat, ya, bisa membangkitkan motivasi Anda sehingga Anda bisa sukses, jaya, kapanpun dan dimanapun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.